Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam sebuah video yang akan membahas tentang neraka dan wanita. Semoga video ini dapat membuat kita menjadi sadar bahwa kita sebagai wanita dipenuhi dengan berbagai hal, tidak hanya mudah bagi kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah, akan tetapi juga ada beberapa hal yang membuat kita para wanita juga akan mudah sekali untuk masuk ke dalam neraka. Maka dalam video kali ini kita akan bahas hal-hal yang menghantarkan atau apa yang harus dilakukan oleh wanita muslimah agar terhindar dari api neraka. Nah, kita awali dengan sebuah hadis dari Rasulullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat surga dan kudapati ternyata sebagian besar penghuninya adalah orang-orang fakir. Kemudian aku melihat neraka, ternyata yang kudapati sebagian besar penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dengan sanad jayyid. Nah, dari Abdullah bin Abru dengan lafaz yang lain mengatakan bahwa aku melihat neraka dan kudapati para penghuninya kebanyakan adalah orang-orang kaya dan wanita. Nah, di sini beberapa kali kita bisa lihat bahwa penghuni neraka itu kebanyakan adalah wanita. Kenapa wanita? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, jadi kenapa wanita yang banyak menjadi penghuni neraka? Nah, itu adalah karena memang banyak perilaku dari wanita itu yang tidak sesuai lagi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, agar wanita dijauhkan dari siksa api neraka, maka apa saja yang harus dilakukan oleh wanita-wanita mukmin? Maka wanita mukmin itu hendaklah yang pertama itu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini kalau di dalam tafsir Jalalain diperintahkan agar mereka diarahkan, jadi agar keluarga itu diarahkan kepada jalan ketaatan kepada Allah, Nah, jadi peliharalah diri dan keluarga dari api neraka. Maka untuk terpelihara dari api neraka, hendaklah mengarahkan keluarga kita kepada jalan ketaatan kepada Allah. Nah, berikutnya adalah bagi yang sudah berkeluarga, maka seorang wanita hendaklah banyak bersyukur terhadap suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan para wanita melalui sabda Rasulullah, "Aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Nah, di sini mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi di sini adanya istri-istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi dia melupakan kebaikan-kebaikan yang banyak dari suaminya. Dan dia melupakan segala bentuk perlakuan baik dari suaminya ketika dia mendapati sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, sampai dia bisa berkata, "Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu." Nah, inilah juga yang menjadi penyebab wanita itu masuk ke dalam neraka karena tidak bersyukur terhadap suaminya. Berikutnya adalah karena kebanyakan wanita itu
tidak berpakaian yang sesuai dengan syariat. Nah, maka dalam hal ini, untuk terhindar dari nerakanya Allah, maka hendaklah para wanita berpakaian yang sesuai dengan syariat, ya, atau jauhi pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Pakaian adalah salah satu penyebab banyaknya wanita yang masuk ke dalam neraka. Banyak wanita saat ini yang begitu bangga memperlihatkan auratnya atau memakai pakaian muslim namun tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti pakaian yang ketat, menampilkan lekuk tubuh, pakaian yang tipis, dan berpakaian seperti punuk unta. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk syurga dan tidak mendapatkan wanginya syurga, padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Nah, jadi hendaklah para wanita itu berpakaian sesuai dengan syariat. Semoga kita bisa terhindar dari yang namanya api neraka. Nah, selanjutnya, kenapa wanita itu banyak yang masuk ke dalam neraka? Karena di antara wanita itu ada yang meminta cerai kepada suami tanpa sebab. Ya, jadi dalam hal ini ada wanita-wanita yang mudah sekali untuk meminta cerai kepada suaminya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dikatakan bahwa wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. Jadi memang ya, perceraian adalah pintu darurat yang dibukakan oleh Allah. Salah satu syariat ya, bahwa pintu darurat tersebut bisa dilewati, akan tetapi bukan berarti pintu itu dengan mudah untuk dilewati. Maka di sini dikatakan kalau dia meminta cerai tanpa sebab yang syar'i, merajuk sedikit cerai, marah sedikit cerai, nggak seperti itu ya. Jadi wanita yang meminta cerai pada suami tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. Nah, berikutnya adalah kenapa kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka? Itu karena tidak menundukkan pandangan atau tidak ghodul basar. Sementara Allah telah memerintahkan di dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ya. Nah, jadi menundukkan pandangan, menahan pandangan. Jadi mata perempuan itu tidak boleh jelalatan. Ya, jadi kalau anak-anak muda sekarang bilangnya nggak bisa lihat yang bagus gitu ya. Jadi mata itu memang diikuti, padahal mata itu hendaklah ditahan dari pandangan-pandangan yang memang dilarang oleh Allah. Nah, ini adalah yang kelima ya. Selanjutnya, hendaklah wanita itu tidak bertabaruj ya, kalau dia ingin terjauh dari neraka Allah ya. Jadi janganlah wanita itu bertabaruj. Nah, kebanyakan sekarang wanita-wanita melakukan tabaruj. Apa itu tabaruj? Tabaruj adalah menampakkan perhiasan atau menonjolkan kecantikan kepada laki-laki asing. Biasanya bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan menggoda laki-laki, ya. Maka di sini hati-hati sekali, seorang wanita itu jangan sampai punya keinginan untuk mendapatkan perhatian dan menggoda laki-laki, ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ya, Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Jadi wanita hendaklah tidak bertabaruj ya. Nah, yang termasuk bertabaruj dalam hal ini adalah ketika seorang perempuan mengenakan wewangian ya. Jadi ini hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad, bahwa seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.
ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, melakukan tato di wajahnya, menghilangkan rambut dari wajahnya, menyambung giginya demi kecantikan. Mereka telah merubah ciptaan Allah. Nah, jadi perilaku tabaruj ini tanpa disadari sekarang banyak dilakukan oleh para wanita, ya, yang tujuannya itu adalah memalingkan pandangan lelaki ajnabi atau lelaki asing, ya. Nah, ini yang harus dihindari agar kita terhindar dari neraka. Nah, berikutnya adalah wanita tidak boleh khalwat, ya, berkhalwat atau berdua-duaan, ya. Nah, di sini berdua-duaan antara lelaki dan perempuan kecuali disertai dengan mahram. Khalwat itu adalah bertemunya dua orang yang berlawanan jenis, ya, secara menyendiri tanpa ada orang lain selain keduanya di suatu tempat. Jadi misalnya berdua di tempat yang sunyi, di rumah, atau yang jauh dari keramaian. Tetapi bisa juga dikategorikan khalwat adalah ketika dia berada di tempat yang ramai tapi menyendiri berdua, ya. Nah, makanya ini juga harus berhati-hati. Tanpa disadari kadang-kadang perilaku ini muncul, ya, di tengah-tengah perempuan, ya. Nah, di sini dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Dan ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Nah, selanjutnya hal-hal yang juga menghantarkan perempuan ke neraka itu adalah ketika mereka safar tanpa disertai dengan mahramnya. Tidak halal bagi wanita untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam atau 24 jam kecuali bersama dengan mahramnya. Muttafaqun alaih. Berikutnya, bagi yang sudah bersuami atau yang belum bersuami, ya, maka kalau yang bersuami itu jangan keluar rumah tanpa izin dari suami, atau kalau yang belum bersuami jangan keluar rumah tanpa izin dari wali. Nah, Ibnu Umar pernah meriwayatkan suatu hari ada seorang perempuan datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa saja hak suami atas istrinya?" Maka Rasul menjawab, hak suami atas istrinya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Jika tetap keluar rumah, maka Allah, malaikat pembawa rahmat, malaikat pembawa murka akan melaknatnya sampai ia bertaubat dan kembali pulang. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah. Ya, nah ini ada kisah yang masyhur, ya, bagaimana ketika seorang suami meninggalkan istrinya sampai ayah dari si perempuan itu meninggal dunia, ya. Maka ketika itu dia tidak menghadiri, ya, penyelenggaraan jenazah ayahnya, karena di sini dia ingat sekali, ya, perintah Nabi untuk mentaati suami. Maka wanita itu pun mematuhi perintah suaminya, dia tidak mau pergi, ya. Maka di sini Allah mengampuni ayahnya karena sebab ketaatannya kepada suaminya. Nah, selanjutnya adalah yang sering terlanggar juga oleh perempuan, ya, itu adalah ketika mereka itu sebenarnya wajib infisal atau terpisah antara laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sini contohnya tidak ada campur baur, ya. Islam telah memisahkan jamaah pria dengan jamaah wanita ketika sholat. Kemudian wanita itu keluar masjid terlebih dahulu selesai sholat, baru setelah itu para lelaki. Nah, mungkin ini juga tidak lazim dan tidak banyak diketahui orang saat ini, ya. Nah, kemudian adanya kajian yang memang bisa saja dikhususkan itu untuk wanita. Nah, selanjutnya adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan itu hanyalah dalam hal yang bersifat umum. Jadi, marilah kita menjadi wanita yang solehah, penghuni syurga. Karena apa? Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menghantarkan kita untuk selalu melakukan perbaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.